Sebagai pelabuhan pertama di Indonesia, Sunda Kelapa hingga kini masih tetap dipadati berbagai kegiatan. Setiap hari, kesibukan bongkar muat barang yang berasal dari seluruh Indonesia menjadi aktivitas rutin. Aktivitas pelabuhan yang sibuk menjadi peluang usaha bagi para pekerja yang mengadu nasibnya di tempat ini. Sejak dahulu pelabuhan ini menjadi tempat aktivitas perdagangan di mana proses bongkar muatnya masih menggunakan tenaga manusia dengan upah yang cukup rendah. Pelabuhan Sunda Kelapa terletak di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan tertua di Indonesia. Sejak abad ke-12, pelabuhan ini telah menjadi pusat perdagangan penting Kerajaan Sunda dan menjadi saksi kedatangan bangsa asing seperti Portugis dan Belanda. Kini, meski tak lagi menjadi pelabuhan utama, Sunda Kelapa tetap hidup lewat aktivitas tradisionalnya seperti bongkar muat barang dengan kapal pinisi. Para buruh bekerja keras setiap hari, mengangkut berbagai kebutuhan dari dan menuju pelosok negeri. Di tengah modernisasi kota, pelabuhan ini tetap berdetak sebagai simbol perjuangan dan ketangguhan para pekerja maritim. Namun, bagaimana sebenarnya realita kehidupan sosial yang ada di pelabuhan ini? Mari kita simak wawancara dengan para pekerja yang mencari nafkah di Pelabuhan Sunda Kelapa. Kita kerja di sini di pelabuhan. Kalau kerja kita dapat 100.000. Kalau nggak kerja ya saya nggak dapat duit. Kerja saya di sini kalau misalnya 1 bulan paling mentok kerja ya 10 hari atau 15 hari. Kadang hari-harinya itu kadang dapat 100, kadang 30.000, kadangnya 200.000. Kadang itu namanya kita kerja di pelabuhan itu kan tergantung barangnya. Kalau barangnya banyak saya berarti ada lumayanan. Tapi kalau nggak ada barang ya terus terang saya buat makan aja susah. Nggak tentu, kadang sampai jam 12 malam. Kadang kalau ada barang ya sampai jam 12 atau kadang sampai pagi gitu. Kalau nggak ada barang ya kadang tengah hari pulang. Kalau ada barang ya memang kapalnya mau dipenuhin, dipinal tuh ya sampai pagi. Jadi kita kerja di sini itu nggak tentu. Keseharian saya di sini untuk mengatur barang-barang yang dimuat ke kapal atau yang dibongkar dari kapal untuk dimuat ke mobil atau dari mobil ke kapal. Selama gudang ini buka, kita kerja dari Senin sampai Minggu. Kecuali kalau memang gudang kosong, kita Minggu libur. Kalau jam kerja itu setiap hari jam 8. Cuman untuk selesainya kadang-kadang jam 9 atau jam 10 malam. Itu kalau lagi ramai. Kalau lagi sepi ya jam 5 kita udah tutup. Udah selesai. Ya kendalanya ya nggak punya duit. Keluhan dari anak istri minta dikirimin duit. Minta ditransferin duit, tapi kenyataannya di sini buat kerja, buat makan aja di sini susah. Terus terang gitu aja. Memang kalau ada kerjaan saya sih bisa makan, bisa ngerokok, tapi nggak kerjaan terpaksa ya adanya ngutang di pelabuhan itu buat makan-makan sehari-hari. Ya paling kalau lagi sepi aja kali gitu. Itu kendalanya kalau hari-hari besar, berarti pengiriman barang kurang, jadi kita kurang kegiatan. Begitu. Kalau lagi sepi, kita tetap standby di gudang, cuman penghasilannya ya nggak sesuai lah dengan kalau lagi ada pekerjaan ke kapal. Kalau tunggu gudang ya cuman buat nunggu barang masuk dari luar ke gudang. Sementara penghasilan kita kan barang yang dimuat ke kapal. Gitu. Itu biasanya pakai mobil. Nah, pakai mobil kayak begini baru kita bongkar langsung mau ke kapal. Kita dari Jakarta ke Belitung, Tanjung Pandan. Jakarta Tanjung Pandan cuma reguler aja.
Tantangan saya ya keluhan, kadang sakit pinggang, kadang ya kepala, kadang ya anaknya minta makan dari kampung untuk ditransferin duit. Gejalanya saya kerja di sini memang ya keluhannya saya itu sehat. Kalau sehat kita ya kerja dapat duit, kalau nggak sehat terpaksa ya saya mau gimana lagi. Masalahnya itu ya di pelabuhan ya kadang ya bekerja masalah banyakkan orang atau pengen ikut kerja teman-teman, kadang orangnya udah banyak. Jadi kan saya nganggupnya begitu. Kadang mau ikutan mandor lain gitu kan, alasannya udah banyak orangnya gitu. Kalau nggak gejala hujan atau gelombang gede, biar ada kapal kalau gelombang gede hujan ya saya nggak bisa kerja. Kadang nunggu kapal aja sampai 1 minggu belum tentu kita kerja. Adanya ya masuk pelabuhan keluar pulang, masuk pelabuhan keluar pulang, ngutang makan gitu aja, kasbon di warung. Peralatan saya kerja ya sepatu, dari pekerja ya masalah gancu, ya ada seling, ada perkelip. Jadi saya ngelayani perkelip, keran darat, juga ngelayani itu. Ya iklim itu pasti berpengaruh. Kalau lagi tantangannya kalau lagi musim hujan, nah itu tantangannya. Cuman di pelabuhannya kita kalau lagi cuaca kayak begini nih, nah ini bisa apa ya? Nggak terlalu berpengaruh lah ke pekerjaan kita, kecuali kalau udah hujan udah menghambat pekerjaan. Karena yang mobil dari luar mau ngirim barang ke gudang atau ke kapal nggak bisa masuk. Itu juga mengurangi pekerjaan kita. Harapan saya ya buat nyekolahin anak biar sampai selesai. Buat nggak bisa kita namanya usahakan buat anak, biar anaknya bisa kuliah, bisa apalah masa depannya yang anak saya itu yang dihadapi. Apa anak saya ini sekarang lagi menjalani pondok pesantren juga. Harapan kita sebagai pekerja untuk Sunda Kelapa biar bisa lebih makmur lah daripada sekarang ini gitu. Itu harapan kita sebagai tenaga kerja bongkar muat pelabuhan. Dan harapannya keduanya ya semoga untuk perekonomian bisa berkembang gitu. Film dokumenter ini berfungsi sebagai seruan untuk aksi nyata dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan dampak positif dan meningkatkan kualitas hidup penduduk sekitar Sunda Kelapa. Harapan yang terkandung dalam dokumenter ini adalah untuk memicu kesadaran publik yang lebih tinggi mengenai keadaan di Sunda Kelapa dan mendorong langkah konkret dari berbagai pihak. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan pemerintah dan lembaga terkait bisa mengatasi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pelabuhan Sunda Kelapa dengan membangun situs web atau platform yang mengumpulkan semua data sejarah, cerita pekerja, dan perkembangan pelabuhan. Ini bisa menjadi sumber penelitian, inspirasi, atau sarana bagi orang-orang untuk mengenal lebih dalam. Juga dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk membagikan potongan-potongan dokumenter yang menarik secara visual. Selain itu, pemerintah bisa menginisiasi program tur edukasi ke Pelabuhan Sunda Kelapa, serta bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk menjadikan dokumenter ini sebagai materi pembelajaran, sejarah, atau isi lokal. Juga menerapkan program-program kesehatan untuk memberikan bantuan langsung seperti APD, klinik kesehatan keliling, dan pelatihan kerja.